Bab 47 Kue Pernikahan POP Laras. Mbak Ela, teriakku menggema memanggil kakak tercinta. Bab 47 Kue Pernikahan POP Laras. Mbak Ela, teriakku menggema memanggil kakak tercinta. 2 hari lagi acara pernikahanku dengan Mas Rapli akan dilaksanakan. Namun rasa gugup sudah mengguncang sejak 2 minggu lalu. Rasa panik menyeruak di hati, takut ini dan itu. Belum lagi memikirkan persiapan acara yang tidak ada habisnya. Iya Laras, ampun deh. Udah mau nikah mulutnya tetap kayak kaleng rombeng. Berisik tahu, anggun dikit napa? Mbak Ela datang tergesa-gesa dari halaman belakang menuju kamarku. Badannya bau aroma dodol. Maklum dia dan para tetangga sedang membuat beberapa kue basah dan kering. Awalnya aku mengusulkan untuk beli saja, namun emak melarang, lebih baik buat sendiri supaya lebih banyak. Sehingga cukup dibagi-bagi ke tetangga nantinya. Begitulah ciri khas di kampung ini. Hehehe, maklum mbak, panik. Ini loh kue buat pernikahan aku belum ada kabarnya. Aku kan pengen maksimal. Pengen kue pernikahan 2 tingkat dengan desain Doraemon. Ampun deh, tinggal telepon tukang kuenya. Masalahnya itu tukang kue nomornya nggak aktif-aktif. Heran deh, gimana dong mbak? Besok harusnya udah nyampe. Aduh, ya udah kita samperin aja tukang kuenya. Rumahnya di desa sebelah kan? Iya mbak, hayu capcus. Oke, sebentar mbak dandan dulu biar cantik. Sekalian nyuruh Zahwa siap-siap biar ada yang bawa mobil. Sip, makasih mbakku yang cantik tapi galak matamu. Hahaha, ampun. Mbak Ela berlalu dengan mulut mengerucut. Suaranya menggema memanggil Zahwa jika mau kemana-mana keponakanku yang siap siaga mengantar. Sejak keluar dari Yayasan Rehabilitas Narkoba 2 tahun lalu, Zahwa mulai menyibukkan diri dengan kejar paket SMA, lalu persiapan kuliah dan membantu mamahnya. Aku bagian promosi dalam bisnis Mbak Ela, sedangkan Zahwa berperan sebagai distributor yang mencek barang-barang sampai ke pihak pengiriman. Makanya dia lihai membawa mobil. Beberapa menit menunggu, Mbak Ela sudah rapi bersama Zahwa. Kami masuk ke dalam mobil. Sekitar 15 menit kami sampai di rumah tukang kue. Harap-harap cemas. Semoga kue pesananku sudah siap. Assalamualaikum. Rumah minimalis dengan warna biru nampak sepi. Pintu terkunci rapat. Tak biasanya rumah Bu Sari kosong. Ada apa gerangan? Unti, nih rumah apa kuburan? Sepi banget. Unti juga nggak tahu, Wak. Aduh, panik gak? Ya, panik lah masa enggak? Mana kuenya nggak tahu udah jadi apa belum. Tenang, Ras, semua pasti baik-baik aja. Amin, semoga ya, Mbak. Drat. Ponsel berdering nyaring di dalam tas, segera aku ambil. Hati riang tak terkira ternyata Bu Sari yang meneleponku. Lospek Laras. Mbak ikut kepo. Oke, Mbak. Assalamualaikum, ucap suara pria. Sepertinya suami Bu Sari yang berbicara. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah dapat telepon juga dari nomor Bu Sari. Ibunya di mana, Pak? Kue pesanan saya apa sudah siap? Tanyaku. Maaf, Mbak, saya ingin mengabarkan bahwa istri saya tidak sanggup menyelesaikan pesanan kue Mbak. Tadi pagi saat mau mengantarkan kue, istri saya malah kecelakaan. Kuenya hancur dan sekarang istri saya dirawat di rumah sakit. Astagfirullahalazim, seruku Mbak Ela dan Zahwa. Terus Ibu Sari gimana kondisinya, Pak? Alhamdulillah tidak terlalu parah, Mbak, hanya cedera di bagian kaki. Innalillahi. Ya sudah, Pak, nggak apa-apa. Kalau tidak bisa saya akan tetap membayar kuenya biar bisa digunakan buat berobat Ibu. Semoga lekas sembuh. Amin, terima kasih banyak Mbak. Nggih Pak, sama-sama. Sambungan telepon terputus. Kaki rasanya lemas, aku terduduk di kursi yang ada di teras rumah Bu Sari. Kepala cenut-cenut tak karuan, rasanya aku ingin tepar saja. Sabar Ras, kita cari kue di tempat lain. Tapi Mbak, kue impianku. Tenang Onti, kapan-kapan bisa beli kue impian, pas acara anniversary juga bisa. Yang penting acara pernikahan Onti tetap berjalan lancar. Ayo kita cari tukang kue yang lain, saran Zahwa. Bibirku mengerucut sepanjang 5 cm, mata berkaca-kaca, pikiran resah gelisah. Meskipun saran dari Zahwa ada benarnya, tapi rasanya tak rela.
Acara pernikahanku sudah aku desain sesempurna mungkin, termasuk kue pernikahan impian agar sesuai dengan dekor bertemakan Doraemon. Pernikahan adalah momen paling sakral hanya sekali seumur hidup, maka aku merencanakannya sebaik mungkin agar menjadi momen indah yang selalu dikenang. Walaupun bukan pernikahan yang pertama untuk Mas Rafli. Di mana lagi aku cari orang yang bisa membuat kue impianku? Di desa ini hanya Bu Sari yang terkenal sebagai tukang kue paling pandai. Dia bisa membuat kue dengan bentuk yang cantik dan rasa paling enak. Kalaupun ada tukang kue lain, jaraknya jauh, bisa rusak kueku nantinya. Ras, semangat dong, masa cuma masalah kue aja jadi lembek kayak kue apem? Iya, ya udah ayo. Aku berjalan dengan langkah tak semangat bagai tubuh tanpa tulang meliuk ke kanan dan kiri. Mirip cara jalan bebek saking kecewanya pada kegagalan kue impianku. Permisi, apa Mbak sedang membutuhkan pembuatan kue yang handal? Tanya seorang perempuan berambut panjang yang dikucir satu, kulit putih, wajah mulus dan kinclong. Perempuan itu tiba-tiba datang entah dari arah mana. Dia menghentikan langkahku, Zahwa dan Mbak Ella yang bersiap masuk ke mobil. Iya Mbak, siapa ya? Kebetulan Mbak, kenalkan saya Naila. Saya bisa membuat kue impian Mbak. Serius Mbak? Iya Mbak, saya akan berusaha membuat kue secantik mungkin buat Mbak. Dia mengulurkan tangan, aku jabat tangannya sebagai tanda perkenalan. Senyum terlukis indah di bibir. Aku sangat senang, tiba-tiba semesta mengirimkan malaikat penolong. Walaupun aneh juga, kenapa bisa-bisanya perempuan ini muncul dan tahu kalau aku sedang mencari tukang kue. Kamu tahu dari mana adik saya lagi membutuhkan tukang kue? Tanya Mbak Ella nampak tidak senang. Kebetulan saya tadi lewat dan mendengar percakapan kalian. Kok bisa kebetulan gitu ya? Kayak udah direncanain. Aneh juga, ujar Zahwa. Sudah, gak usah memperdebatkan dari mana datangnya si Naila. Intinya ada yang bisa bikin kue. Mau Naila dari kutub utara atau dari Mars, gak papalah. Jadi kapan kamu bisa ngirim kuenya? Lusa acara pernikahanku. Jadi besok harus sudah siap. Malam segera saya kerjakan Mbak. Tapi boleh tidak Mbak saya menginap di rumah Mbak? Menginap? Tanyaku heran. Iya Mbak, maaf sebenarnya saya bukan asli orang sini. Kebetulan mau mencari pekerjaan di sini, jadi saya belum punya peralatan kuenya. Kalau diperbolehkan kita langsung belanja saja, lalu saya akan membuatnya di rumah Mbak. Boleh, tapi beneran kan kamu bisa bikin kue impian saya? Awas tipu-tipu. Beneran Mbak, nanti Mbak bisa lihat sendiri, jawabnya dengan senyum manis. Kamu emang tinggal di mana? Masa tukang kue gak punya peralatan kue? Tanya Mbak Ella. Entah kenapa kakakku malah jadi julid. Tidak biasanya dia seperti itu ketika bertemu orang baru. Di rumah saudara Mbak, peralatan kue saya ada di rumah, niatnya mau cari kerja jadi gak dibawa. Tapi saya bisa jamin kalau saya bisa membuat kue. Ya sudah, ayo kita langsung belanja aja. Keburu sore malah pada tutup toko bahan-bahan kuenya. Bentar Ras, Mbak mau bicara penting. Mbak Ella menarikku untuk menjauh dari Naila. Ras, beneran kamu mau pakai jasa dia? Ya beneran Mbak, daripada bingung cari tukang kue, masih banyak yang harus diurus Mbak. Udahlah gak apa-apa sama si Naila aja. Tapi hati Mbak kayak gak setuju gitu. Ada firasat aneh sama perempuan itu. Lah lebay, Mbak terlalu overthinking. Orang dia cuma cewek logo. Dia lihat penampilannya aja kayak gadis desa. Ih serius Ras, aneh tahu. Kita jangan langsung percaya sama orang baru. Gini aja, Mbak nanti bagian ngawasin dia ya. Udah Mbak jangan berdebat waktu Mbak. Ras, tak mau ambil pusing, aku memilih menjauh dari Mbak Ella. Kemudian menyuruh Zahwa menjalankan mobil, Naila ikut bersama kami. Sebelum kembali ke rumah, aku berhenti dulu di pasar. Naila memilih bahan-bahan yang dibutuhkan, aku hanya menurut saja. Menyerahkan semuanya pada Naila. Dari gelagatnya yang cekatan memilih bahan-bahan kue, dia memang tampak sudah biasa membuat kue. Ini dapurnya Nay, kamu bisa buat sekarang. Kalau mau makan, minum atau butuh apa gitu, bilang aja sama aku, Mbak Ella atau Zahwa. Baik Mbak, terima kasih.
Aku keluarkan alat cetakan kue, peralatan mengaduk bahan, dan oven. Mbak Ella bisa membuat kue bolu, jadi peralatan cukup lengkap. Namun, Mbak aku tidak jago jika membuat kue dengan variasi yang unik. Hanya bisa membuat kue bolu kotak atau bundar saja. Sini biar aku bantu. Iya Mbak Ella. Aku duduk di kursi meja makan sedangkan Mbak Ella ikut membantu Naila. Aku sibuk mengamati catatan di ponsel, melihat sejauh mana persiapan acara, mengecek apa saja yang sudah dan belum siap untuk acara besok lusa. Hampir 80% sudah berjalan sesuai keinginan, bahan makanan sudah dibeli, tenda dan pajangan sudah dipasang. Tinggal menunggu tukang henna dan souvenir. Waktunya aku sedikit bersantai sambil mempersiapkan mental menjelang detik-detik akad nikah. Naila, kamu aslinya orang mana? Tanya Mbak Naila. Saya aslinya dari Yogyakarta, Mbak. Oh, ngapain jauh-jauh dari Jogja? Cari kerja di sini. Kan sama aja di sini kampung. Kenapa nggak merantau ke Jakarta? Kebetulan di sini ada saudara, Mbak. Katanya ada kerjaan. Tapi belum dapat juga. Kamu kan katanya jago buat kue. Kenapa nggak jualan kue di rumah aja? Nggak ada modal, Mbak. Terus rumah saya di Jogja sudah dijual buat bayar hutang almarhum ibu dan bapak. Saya hanya punya satu kakak, tapi dia sedang sakit. Innalillahi, maaf Nay. Saya nggak tahu kamu ternyata yatim piatu. Iya Mbak, nggak apa-apa. Naila terus menjawab dengan senyum manis, heran. Kakakku bukan membantu malah banyak tanya. Tumben sekali, dia kepo dengan hidup orang lain padahal baru kenal. Maaf Nay, mau nanya lagi nih, kakak kamu sakit apa? Kakak saya gangguan jiwa Mbak. Jawab Naila ramah, sementara tangannya cekatan mencampurkan bahan-bahan kue. Gila? Iya Mbak, kenapa bisa gila? Mbak Ella nanya mulu kayak wartawan, nanti kue aku gak jadi-jadi lagi. Ih, biarin, emang apa salahnya Ras? Biar tambah akrab, ya gak Nay? Iya Mbak, gak apa-apa, selama bisa dijawab ya aku jawab. Maafin Mbak Ella ya Nay, emang mulutnya kayak kereta api, hehehe. Sembarangan, protes Mbak Ella sambil melotot. Hehehe, emang kakak kamu gila karena apa, Nay? Tanyaku ikut kepo. Dijahatin orang, Mbak. Ih, serem juga ya. Naila hanya tersenyum sambil mengangguk. Mbak Ella bungkam, tangannya sibuk membantu, namun sorot matanya seakan sedang memikirkan sesuatu. Aku abaikan pikiran-pikiran negatif yang menghantui, berjalan menuju kamar, bersiap mencari posisi paling enak untuk menghubungi sang kekasih. Cinta memang membuat gila, sosok Mas Rapli yang dewasa selalu aku rindukan. 1 minggu kami tak bertemu, rasanya sudah puluhan tahun. Rindu menusuk di kalbu, jika tidak dituntaskan begitu menyiksa. Assalamualaikum, Kanda tercinta, sapaku ketika melakukan video call. Waalaikumsalam adek cantik. Ih, kok panggilnya adek sih? Gak romantis. Aku merajuk bagai anak kecil. Hehe, maunya dipanggil apa cantik? Sayang, Dinda, bidadari atau apa gitu? Biar bikin hatiku berbunga-bunga. Hehehe, iya sayang. Sebentar lagi kita jadi pasangan halal. Mas bakal buat kamu selalu berbunga-bunga. Mas Rapli mengerling nakal. Ih, Kang Gombal, hahaha. Pipiku memanas, mungkin sudah memerah seperti tomat. Baru digombalin dikit aja udah merah merona gitu, apalagi kalau kudanya bikin senam jantung. Ih, Mas Rapli, mentang-mentang udah jago. Hahaha, pasti dong. Suara teriakan terdengar nyaring di tempat Mas Rapli. Kenapa Bu? Tanya Mas Rapli sedang berbicara dengan ibunya. Aku memang tidak bisa melihat gambar dari kameranya. Mas Rapli mengarahkan kamera tak terarah akibat kaget. Namun aku hafal suara ibunya. Bapak kamu kecelakaan. Jantungku bergemuruh cepat bagaikan gelombang tsunami. Mas Rapli pasti merasakan hal yang sama. Ya Tuhan, musibah macam apa yang sedang mengujiku dan Mas Rapli? Sementara pernikahan kami hanya menunggu hitungan jam.